Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana bi kitabin unzil wa akramana bi nabiyyin ursil. Walhamdulillahilladzi أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجهد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya muliakan Tunku Imam Syih, Tunku Imam Gampung, Bapak Gesi, Tuhaput, dan tokoh sesepuh masyarakat Alu Awe, dan yang saya muliakan tuan-tuan guru semuanya yang telah berhadir di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Ayah bunda yang saya cintai, ini merupakan sebuah kenikmatan yang masih Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa duduk di tempat yang penuh dengan keberkahan ini sembari sambil beriktikaf. Walaupun terkadang asam urat telah menyerang kita sehingga kita harus selalu mengganti posisi duduk kita. Namun ini masih dinamakan dengan nikmat, dikarenakan masih banyak di antara saudara-saudara kita pada saat mereka mendengarkan adanya pengumuman Isra dan Mi'raj, akan tetapi mereka lebih memilih untuk berdiam diri dengan drama Korea. Nikmat tersebut tidak didapatkan oleh mereka. Alhamdulillah, pada malam ini Allah masih memberikan dan menitipkan nikmat keimanan tersebut kepada kita. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah, alam yang gelap, tidak ada satupun sedikit pun cahaya. Maka dengan diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang ibu tahu bagaimana cara mendidik anaknya. Perhatikanlah bagaimana kasih sayang seorang ibu tersebut pada saat dia mengandungi anak. Tidak ada satupun seorang ibu yang jengkel dengan anak yang ada di dalam rahim. Begitu anaknya itu rewel di dalam rahim, tidak ada satu orang ibu pun yang mengketok anaknya. Bekaru. Tidak ada. Kenapa bisa ada kasih sayang seperti itu? Dikarenakan semuanya itu adalah pelajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga timbullah hanan, kasih sayang dari seorang ibu pada saat dia melahirkan anaknya, mendidikkan anaknya. Oleh sebab itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena nanti kelak kita semua akan mencari beliau, sosok yang paling disibukkan pada hari akhirat pada saat kita dibangkitkan oleh Allah. Kita akan mencari sosok beliau. Di mana Nabi Muhammad? Semua bayangkan mulai dari pertama Nabi Adam sampai dengan manusia yang akan hidup di hari akhirat. Maka mereka semuanya akan mencari sosok Nabi Muhammad dan meminta syafaat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga jamaah yang berhadir pada maghrib menjelang isya ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan akan disuguhkan air dari tangan mulia tersebut dari telaga Kausar. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, malam ini kita memperingati sebuah kejadian penting. Kalau seandainya kita mendengarkan langsung pada saat itu, pada saat Rasul menceritakan tentang perjalanannya, maka mungkin kita termasuk di antara orang-orang yang mentertawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan bagaimana keimanan Abu Bakar pada saat mendengarkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, langsung mengatakan, amantu bik, aku percaya wahai Muhammad terhadap apapun yang engkau sampaikan. Kondisi seperti ini tidak mudah Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Kenapa Rasul diperjalankan di malam hari? Banyak para fuqaha dan muarrikh, para ahli sejarah mencatatkan sejarahnya bahwasanya perjalanan Isra Mi'raj itu banyak pendapat dan kita tidak perlu berselisih tentang pendapat itu kapan. Yang jelas itu pernah terjadi. Yang jelas itu harus kita imani. Dan jumhur ulama mengatakan bahwasanya itu terjadinya 1 tahun sebelum Nabi hijrah. Dan posisinya pada saat dua sosok manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah. Yang pertama sekali, Allah memanggil pamannya. Pamannya itu Abu Talib merupakan orang yang paling hebat yang menjadi benteng terhadap perjuangan Rasulullah SAW. Bayangkan Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ada seorang keponakan yang berumur 40 tahun tapi masih tidur di atas ranjang pamannya. Ini yang diperlakukan oleh Abu Talib. Abu Talib mengatakan kepada Muhammad, wahai Muhammad keponakanku, tidurlah engkau di atas ranjangku. Agar apa? Agar engkau tidak disakiti oleh orang-orang Quraisy tersebut. Agar engkau tidak disakiti oleh orang-orang kafir tersebut. Abu Talib menjadikan dirinya sebagai tumbal demi perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga tidak ada orang-orang Quraisy pada saat itu, orang-orang kafir Mekah yang berani mengganggu dakwah Rasulullah SAW. Padahal hati mereka itu sangat jengkel melihat Nabi Muhammad SAW. Tapi dikarenakan posisi pamannya, maka mereka tidak berani untuk mengganggu. Tahun itu pamannya yang sangat dicintai itu meninggal dunia. Bagaimana saya mengatakan bahwasanya beliau sangat mencintai paman? Suatu hari pada saat Abu Quhafah itu adalah ayah dari Abu Bakar, rambutnya semua sudah putih. Pada saat beliau ingin masuk Islam, Rasul pergi ke rumah Abu Quhafah. Pada saat itu Abu Bakar mengatakan, tidak wahai Rasulullah, jangan engkau pergi ke rumah ayahku, biar ayahku pergi ke rumahmu. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Tidak wahai Abu Bakar, Abu Quhafah adalah orang yang tua. Dan pada saat disyahadatkan Abu Quhafah oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar menangis sangat luar biasa. Kenapa Abu Bakar menangis? Dikarenakan dia sungguh menginginkan sebenarnya yang masuk Islam itu adalah pamannya Abu Talib, bukan ayahnya. Begitulah kecintaan Abu Bakar terhadap Rasulullah SAW. Kecintaan yang sangat luar biasa terhadap Rasul. Bahkan pada saat ayahnya yang masuk Islam, beliau menginginkan, kalaulah seandainya ini terjadi sama Abu Talib, maka aku lebih bahagia. Begitulah kecintaan Rasulullah SAW kepada pamannya. Tahun itu Abu Talib dipanggil oleh Allah. Dan tidak lama kemudian istrinya yang tercinta, Ummahatul Mukminin, Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah pun dipanggil oleh Allah. Satu-satunya manusia yang pertama sekali beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Pada saat Rasul menerima wahyu pertama, dipeluk oleh malaikat Jibril. Ada kegemasan yang sangat luar biasa, kecemasan yang sangat luar biasa. Begitu dipeluk oleh Ibunda Khadijah, maka
rasa cemas tersebut hilang 50%. Inilah fungsi seorang istri di rumah, bisa menenangkan suaminya. Bukan hanya ketenangan yang diberikan oleh Ibunda Khadijah, hartanya semuanya dinafkahkan di jalan Allah. Semuanya didedikasikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diungkapkan di dalam kitab Manaqib Khadijatul Kubra. Ibunda Khadijah memesan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apabila nanti engkau pada saat memperjuangkan agama Allah ini tidak mempunyai apapun lagi di atas muka bumi ini, maka congkellah kuburku, ambillah tulang belulangku, gunakanlah tulang belulangku untuk kau gunakan untuk perjuangkan agama Allah ini." Begitulah kecintaannya Ibunda Khadijah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua sosok ini dipanggil oleh Allah, sehingga apa yang terjadi? Pupus harapan Rasul kepada dua orang yang bisa diandalkan selama ini. Allah ingin mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semuanya, jemaah yang dirahmati Allah. Jangan pernah berharap kepada manusia. Pada saat engkau berharap kepada manusia, maka engkau akan merasakan kekecewaan yang sangat luar biasa. Ini pelajaran penting sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj. Sehingga pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sedikit harapannya lagi, yaitu melanjutkan perjalanan dakwah ke Taif untuk menyampaikan risalah agama Allah ini ke Bani Thaqif. Jarak antara Makkah dengan Taif itu sekitar 70 atau 100 kilometer. Dan Rasul pada saat itu tidak naik sepeda motor, tidak naik mobil, tapi Rasul berjalan kaki, masyan, bersama dengan anak angkatnya Zaid. Harapannya semoga di Taif ada dari Bani Thaqif yang akan menerima ajaran agama Allah. Namun apa yang terjadi? Kehendak Allah. Harapan tersebut pupuslah sudah. Pada saat Rasul diusir dari Taif, bukan hanya diusir, dilempari, sehingga kaki mulia tersebut berdarah. Kaki Rasul pada saat itu berdarah, dilempari oleh orang-orang Taif. Dan Zaid pada saat itu luka di kepala bagian belakangnya. Bayangkan bagaimana perjuangan mereka mengajarkan, menyampaikan risalah agama Allah ini, sehingga kita hari ini bisa nikmat begitu indahnya beriman kepada Allah tanpa seperti perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beserta para sahabatnya. Pada saat itu malaikat Jibril mengutus kepada malaikat penjaga gunung Taif dan mengatakan kepada malaikat tersebut, datangi Muhammad, sampaikan kepada Muhammad apapun yang dia minta, maka penuhilah. Malaikat penjaga gunung pada saat itu meminta kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, mintalah kepada Allah, apapun yang engkau minta akan dikabulkan. Kalau engkau menginginkan gunung Taif ini ditelungkupkan, maka aku ratakan semua penduduk Taif tersebut, tidak ada yang tersisa satu orang pun. Lihatlah bagaimana keagungan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat diminta oleh malaikat untuk membumi hanguskan masyarakat Taif. Maka pada saat itu apa yang dijawab oleh Rasul? La ya Rabbi, innahu qaumun la ya'lamun. Jangan ya Allah, sesungguhnya mereka itu tidak tahu bahwasanya agama ini penting bagi kehidupan mereka. Semoga nanti ada dari zuriat mereka yang beriman dan memujimu ya Allah. Ini adalah harapan dan pinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Sehingga pada saat itu masyarakat Taif tidak diluntuh-lantahkan oleh malaikat. Maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Makkah sembari berdoa. Apa yang dipanjatkan doa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tercatat di dalam kitab Ad-Du'a dikarang oleh Imam At-Tabari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjatkan doa, Allahumma ilaika ashku dha'fi quwwati. Ya Allah, kepada Engkaulah aku sampaikan bagaimana lemahnya kekuatanku.
wa khillata hilati, dan lemahnya upayaku, wa hawanin 'alan nas, dan aku ini terhadap hina sekali di hadapan manusia. Pada saat aku datang untuk menyampaikan risalah agamamu, maka manusia ini menganggapku adalah orang yang paling hina. Ya Arhamar Rahimin, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang, Anta Rabbul Mustad'afin, engkaulah Tuhan bagi orang-orang yang lemah ya Rabb. Anta Rabbi, engkau adalah Tuhanku. Ila man takiluni, kemana lagi akan engkau arahkan aku? Ila ba'idin yatahajjamuni, ke tempat yang jauh seperti Taif sehingga aku akan dilempari lagi. Kemana lagi engkau akan menyuruhku wahai ya Rabb? Engkau akan menyuruhku ke tempat yang lebih jauh lagi, aku akan pergi untuk memenuhinya. Au ila aduwim malaktuhu amri, atau kepada musuh yang menggenggam urusanku. Kalau seandainya aku pulang lagi, engkau menyuruhku pulang ke Mekah, dan itu adalah semua musuhku, maka aku akan melanjutkan perjuanganku untuk menyampaikan risalah agamamu ya Rabb. Illam takun bika ghadabi, illam yakun bika ghadab alayya fala ubali. Jika engkau tidak marah kepadaku, maka aku tidak pernah mengopennya. Selama engkau tidak marah kepadaku, maka aku tidak pernah mengopennya. Mereka mau marah samaku, mereka mau menghinaku, aku tidak pernah mau mengopennya ya Rabb. Walakin afiyatika hiya awsa'uli, akan tetapi pengampunanmu itu sangatlah luas bagiku ya Allah. A'udzu binuri wajhika allazi asyraktu bihi adh-dhulumat, aku berlindung kepada wajahmu yang penuh dengan cahaya sehingga bisa menerangi kegelapan. Wa saluha alaihi amrud dunya wal akhirah, yang akan membenarkan dan akan membetulkan segala urusan di dalam dunia dan di akhirat. Min an tunazzala bi ghadabuka au tahullu bihi sakhatuka, sehingga itu bisa meredam kemurkaanmu dan bisa meredam azabmu. Lakal utba hatta tarda, kepadamulah aku bersimpuh sehingga aku memohon ridhamu ya Rabb. Wala haula wala quwwata illa billah, dan tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali pertolonganmu ya Allah. Ini merupakan doa, panjatan doa pada saat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mengalami perjalanan diusir dari Taif, maka beliau memanjatkan doa tersebut sehingga pada malam harinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan bahwasanya beliau pada saat seakan-akan tidur dan terjaga, maka pada saat itu dibawa oleh malaikat Jibril ke Masjidil Haram. Apa yang dilakukan oleh di Masjidil Haram? Malaikat Jibril membelah dada beliau, dan hal ini dapat diriwayatkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas. Anas melihat dada Rasulullah SAW itu bekas jahitan, ada bekas operasi. Ini yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Maka pada saat itu malaikat Jibril membelah dada Rasul lalu mengambil jantungnya dan mencuci dengan bejana dari surga. Ada riwayat yang mengatakan di situ malaikat menawarkan antara meminum arak sebagaimana tradisi orang-orang jahiliyah atau meminum susu. Di riwayat yang lain itu disampaikan itu terjadinya pada saat di Sidratul Muntaha. Namun pada saat itu Rasulullah SAW memilih untuk meminum susu. Maka turunlah ayat yang sebagaimana saya bacakan tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Namun para mufassirin menjelaskan
Ayat ini dimulai dengan kata-kata subhana, yaitu at-tanzih, mensucikan Allah. Allah mensucikan dirinya dari at-tanzihu fi zat, yaitu Allah, kudrah Allah itu bukan seperti kemampuan makhluk. At-tanzihu fi sifat, yaitu sifat Allah bukan seperti sifat yang dimiliki oleh makhluk. Dan tanzih fi af'al, yaitu mensucikan Allah pada perbuatan, yaitu perbuatan Allah bukan seperti perbuatan makhluk. Maka pada saat kita menemukan kata-kata subhana, maka ingatlah itu adalah pensucian kita terhadap Allah secara totalitas. Secara totalitas Allah tidak pernah sama dengan makhluk. Perjalanan di malam hari itu disebutkan di dalam bahasa Arab yang dinamakan dengan asra. Fi'il asra tersebut alladzi asra bi'abdihi mansubun ila rabbih, dan itu dinasabkan kepada Tuhannya, bukan kepada Muhammad. Sama seperti pada saat saya melakukan perjalanan dari Lok Semai ke Alu Awi, ada seekor nyamuk yang masuk ke dalam mobil saya. Dan pada saat nyamuk itu keluar masuk ke dalam masjid Alu Awi, ketemu sama temannya. Ipegah haba, bro, dari Panero ke Ida yang mbak nyamuknya Lok Semai. Enggak mungkin, bagaimana mungkin kamu pergi dari Lok Semai secepat itu? Ternyata nyamuk tersebut bukan pergi dengan sendirinya, akan tetapi dia dibawa perjalanan dengan mobil Ustadz Damanhur, sehingga dia bisa menempuh dari Lok Semai ke Alu Awi dalam jangka waktu 15 menit. Kenapa? Karena tadi panitia sudah telepon, Ustaz cepat sedikit Ustaz datangnya, maka agak kebut tadi sedikit bawanya. Ini adalah perjalanan yang bukan langsung dijalankan oleh Rasulullah, akan tetapi Rasul dibawa oleh Allah. Allah lah yang membawa Rasulullah, sehingga apa? 1.500 km jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu bisa ditempuh dalam jangka waktu beberapa detik saja. Terlambat salat ini dikarenakan ada hajat, dan azan pun sepakatan ulama itu sunnah. Nanti boleh azan, boleh tidak, langsung kita salat. Baik, kita sambung saja. Rasul dibawa perjalanan oleh Allah. Kenapa perjalanannya di malam hari? Ini yang harus menjadi pertanyaan kepada kita. Karena perjalanan di malam hari tersebut merupakan perjalanan yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Perjalanan gaib, perjalanan yang tidak bisa disaksikan oleh manusia. Sehingga perjalanan Rasul tersebut menggunakan kendaraan burak, dan burak tersebut ditambatkan di Baitul Maqdis. Tempat tambatan itu adalah semua para anbiya sebelumnya, mereka memarkirkan buraknya di tempat tersebut. Pada saat itu Rasulullah SAW melakukan salat. Ada jamaah yang menanyakan, Ustaz, Rasul salat apa? Padahal perintah salat belum turun. Yaitu Rasul melakukan salat sebagaimana ajaran agama Nabi Ibrahim. Ini yang harus kita jelaskan. Kenapa? Karena satu-satunya syariat yang diturunkan bukan di atas muka bumi. Syariat salat itu adalah syariat yang Allah turunkan di langit. Yaitu adalah syariat salat. Maka pada saat itu Rasul menjadi imam terhadap para anbiya. Penjelasannya itu panjang. Kalau seandainya kita bisa membahasnya, pembahasan tentang ruh itu panjang. Dan ilmu tentang ruh itu sebenarnya banyak. Dikarenakan apa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Qalilanya itu segi apa? Dari sisi Allah. Sedikit di sisi Allah itu akan banyak dan melimpah dari sisi manusia. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah. Lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Perjalanannya ini adalah di malam hari, di mana manusia tidak bisa menyaksikan perjalanan tersebut. Dan ini adalah ayat tentang perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pada ayat berikutnya dan surat berikutnya
itu baru dijelaskan perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa menuju ke langit. Allah menampakkan linuriyahu min ayatina. Allah menunjukkan tentang ayat-ayatnya apa saja yang dilihat oleh Nabiullah Muhammad SAW pada saat beliau menaiki ke langit. Yang pertama sekali, pada saat beliau menaiki langit pertama, beliau berjumpa dengan Nabi Adam. Kenapa tidak dengan semua Nabi Rasulullah berjumpa? Hanya dengan beberapa Nabi Rasul berjumpa. Ini merupakan hikmah terpenting yang harus kita ambil pelajaran dari kisah tersebut. Pertama sekali Rasulullah pada saat naik ke langit pertama, maka Rasul bertemu dengan Nabi Adam. Hikmah terpenting, Nabi Adam itu diusir dari dalam surga. Engkau Muhammad akan diusir dari tanahmu oleh kaummu. Ini adalah pelajaran penting. Maka bersabarlah sebagaimana bersabarnya Adam. Pada langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kenapa ketemu dengan Nabi Isa dengan Nabi Yahya? Dikarenakan nanti setelah beliau dari Mekah, beliau akan hijrah ke Madinah. Siapa yang akan ditemukan oleh Nabi Muhammad pas saat datang ke Madinah? Yaitu adalah orang-orang Yahudi. Mereka itu adalah orang-orang yang menanti kedatangan Nabi terakhir. Akan tetapi pada saat mereka mengetahui Nabi terakhir tersebut bukan dari golongan Bani Israel, bukan dari keturunan Yakub, maka mereka tidak mau beriman. Maka Muhammad bersabarlah, sebagaimana pengkhianatan orang-orang Yahudi terhadap Nabi Isa dan Nabi Yahya. Maka engkau akan diuji oleh orang-orang Yahudi pada saat engkau akan bertemu dengan Yahudi di Madinah. Di langit yang ketiga, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu didustai oleh siapa? Didustai oleh saudaranya. Mulai dari kecil dia itu sudah dilempar ke dalam sumur. Setelah dilempar dalam sumur, dia dijual dengan harga yang murah. Namun apa yang terjadi? Belajarlah dari Yusuf, wahai Muhammad. Pada saat Nabi Yusuf sudah menjadi orang yang sukses dan dia kembali lagi ke kampung halaman, pada saat itu saudara-saudaranya meminta maaf terhadap kesalahan yang pernah mereka lakukan terhadap Nabi Yusuf. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf? La tasriba alaikumul yaum. Allah akan mengampunkan semua kesalahan kalian. Dan itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW pada saat terjadi Futuhul Makkah. Pada saat terjadi Futuhul Makkah, orang-orang Makkah, kafir Makkah itu semuanya mengatakan, ya akhi karim, ibnu akhin karim, wahai saudara alung, anu apa alung. Mereka semua mengakui seperti itu. Dan Rasul mengatakan kepada mereka, ma tadhunnun ayuf'ala bikum, kira-kira kalian itu mau saya apain? Ada yang bergelantung di belakang kain Ka'bah. Dan Rasul mendeklarasikan siapapun yang tidak mau beriman maka halal darahnya. Tapi siapapun yang beriman, maka Rasul menjawab sebagaimana Nabi Yusuf menjawab kepada saudara-saudaranya, la tathriba alaikumul yaum. Maka tidak ada lagi dosa bagi kalian setelah hari ini. Begitulah hikmah Rasulullah SAW pada saat bertemu dengan Nabi Yusuf di langit yang ketiga. Di langit yang keempat, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris dikenal dengan kesalehannya, hamba yang paling saleh. Lihatlah bagaimana kesalehan Rasulullah SAW. Kalau Bapak Ibu pernah melakukan umrah ataupun haji di Masjid Nabawi, kalau seandainya ini adalah mimbar Nabi, tiang yang pertama sebelah kanan saya itu adalah Ustuwanatus Sarir. Ustuwanatus Sarir itu adalah tiang di mana manusia yang paling mulia di atas jagat raya itu tidur di atas tiang tersebut. Sehingga suatu hari pada saat Rasul itu bangun dari tidurnya di atas tiang, dilihat ada bercak-bercak pelepah kurma. Maka pada saat itu para sahabat sangat sedih melihat, wahai Rasulullah, engkau adalah pemimpin yang lebih hebat daripada Romawi dan Konstantinopel. Biarkan kami membuat ranjang kepadamu, kasur yang empuk agar engkau bisa beristirahat. Apa yang dijawab oleh Rasulullah?
Mali ana walid dunia. Apa urusanku dengan dunia ini? Lihatlah manusia yang sudah dijamin masuk surga, manusia yang paling dicintai oleh Allah, akan tetapi ibadahnya itu sangat luar biasa. Ini hikmah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Idris. Dan yang kelima, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit yang kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun adalah nabi yang dicintai oleh kaumnya. Hal seperti ini dikatakan oleh Abu Sufyan pada saat Abu Sufyan melihat kegilaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara sahabat itu pada saat Rasul sedang berbekam, disuruh oleh Rasul untuk membuang darah tersebut. Apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut? Lalu sahabat tersebut meminum darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan bagaimana kegilaan kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menanyakan kepada sahabat tersebut, "Apakah engkau telah membuangnya?" Dia diam saja. "Apakah engkau telah membuangnya?" Dia tetap diam saja. Dan yang ketiga pada saat ditanya, "Apakah engkau telah membuang darahnya?" Dia menjawab, "Tidak wahai Rasulullah. Aku meminum darahnya. Agar apa? Agar tubuhku nanti tidak akan dibakar di hari akhirat dengan api neraka." Maka pada saat itu Rasul mengatakan, ini adalah salah satu tubuh yang tidak akan pernah terbakar oleh api neraka. Begitulah kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah. Sehingga Abu Sufyan pada saat kegilaan melihat kecintaan para sahabat ini kepada Rasulullah, "Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadin illa ka sahabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Abu Sufyan mengatakan seperti, aku tidak pernah melihat orang kegilaannya, kecintaannya kepada seseorang melainkan sebagaimana kecintaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Pada saat Rasul naik ke langit ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa diuji dengan ujian yang sangat luar biasa. Beliau diuji dengan orang kaya yang zalim dan diuji dengan pemimpin yang zalim. Hal seperti itu juga sama dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang kaya pada saat itu adalah orang-orang Yahudi. Mereka terkenal dengan bisnisnya, mereka terkenal dengan semua unit bisnisnya di Madinah. Pasar yang paling hebat itu adalah pasar Yahudi. Kalau Bapak Ibu pernah melakukan ziarah, maka sebelah kanan Masjid Nabawi di pintu Abu Bakar itu adalah tempat pasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana bisa mengalahkan pasar Yahudi. Dan hebatnya perekonomian Yahudi itu terkalahkan dengan perekonomian umat Islam. Begitu juga dengan kekuasaan. Kekuasaan semuanya itu akan menghadang perjuangan Rasulullah. Maka Rasul diajarkan agar tetap bersiteguh untuk memperjuangkan ajaran agama Allah ini. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit ke-7. Maka pada saat itu Rasul bertemu dengan Nabi Ibrahim. Pada saat itu Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur. Inilah Abul Anbiya, bapaknya para nabi semuanya. Dan banyak doa-doa Nabi Ibrahim yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim itu berdampak kepada kita hari ini. Contohnya, pada saat Nabi Ibrahim meminta, "Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a." Ini adalah doa yang harus kita panjatkan wahai ayah dan bunda. Agar apa? Agar anak kita itu merupakan di antara generasi yang mau memuji Allah, generasi yang mau melaksanakan salat. Dan di langit inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat. Perintah salat, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menjelaskan, ibadah salat itu merupakan salah satu ibadah yang mencakupi segala rukun Islam yang lainnya. Bayangkan, pada saat seseorang salat, dia akan mengucapkan syahadat. Pada saat dia salat, maka dia akan menghadap kepada Ka'bah. Maka dia sama saja dengan melakukan ibadah haji. Karena apa? Karena dia selalu menghadirkan Ka'bah pada saat dia sedang melakukan salat.
Pada saat seseorang itu melakukan salat, maka dia itu menghabiskan waktunya. Seharusnya waktu tersebut dia bisa mencari rezeki, tapi dikarenakan dia salat, dia menutup kedainya, dia meninggalkan pekerjaannya, sehingga waktu di dalam ekonomi itu dinamakan dengan time is money. Waktu itu adalah untuk kita mencari uang. Namun seseorang yang menyadari bahwasanya dengan salat sama saja dia telah bersedekah waktunya kepada Allah, dan dengan salat dia telah melakukan puasa. Dikarenakan apa? Pada saat salat tidak boleh bagi orang yang melakukan salat itu makan minum, dan dia itu akan menahan semua percakapan yang tidak dibenarkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, hari ini, malam ini adalah malam bagi kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Agar apa? Agar kesalehan yang kita miliki hari ini bukan hanya kita miliki, akan tetapi kesalehan tersebut bisa tersebar, bisa tertular kepada orang-orang yang kita cintai. Ajaklah saudara-saudaranya, ajaklah anaknya, ajaklah suaminya untuk meramaikan masjid ini. Karena ini adalah perbuatan yang akan dihisab pertama sekali nanti di hari akhirat. Salat adalah perbuatan yang pertama sekali yang akan dihisab oleh Allah nanti di hari akhirat. Maka persiapkanlah siapa yang akan menggantikan kita di saf pada saat kita nanti tidak ada lagi. Kita harus mendidik generasi, harus mendidik. Lihatlah anak-anak kita yang bermain di belakang ini, biarkan mereka berlari-larian seperti itu. Tapi jangan pernah berhenti untuk mendidik mereka. Kenapa? Karena merekalah yang akan mengisi masjid. Saya orang yang paling tidak suka dengan orang yang memarahi anak-anak. Dan kalau ada jamaah yang sudah tua, gedet anu mit, nya lungdet urung duhanya. Pakan, idro ne ayah, nejak masjid, wadi kaduha. Wadi karamate. Jino perlu fokus na ibadah. Di anu mitnya menyatadet uronyo 50 tahun tu ke baru balik lawan masjid. Dan itu kejadian. Di Mesir ada salah seorang anak muda yang waktu kecilnya itu dimarahin waktu salat. Sehingga apa yang terjadi? Dia mengatakan kepada Syekh Umar Abdul Kafi pada saat itu, "Wahai Syekh, saya setelah 50 tahun baru kembali lagi ke masjid. Kenapa? Dikarenakan dulu pada saat saya kecil, saya berlari-lari, saya berbicara di belakang, saya dimarahin dan diusir dari masjid. Maka mulai hari itu saya tidak pernah kembali ke masjid." Maka ini adalah pelajaran penting kepada kita. Ajak anak-anak, didik mereka. Kalau seandainya kita mengajarkan kepada mereka, hari pertama mereka memang lari-lari, biarkan mereka lari-lari. Karena mereka tidak tahu ini rumah apa. Tapi jelaskan secara logika. Nak, boleh enggak di kamar ayah kamu itu lari-lari seperti ini? Pasti dia jawab, enggak boleh. Ajarkan kepada dia secara bil mau'izatil hasanah. Jadi fungsi kita hari ini, pada saat kita berhadir pada hari ini, untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang tidak hadir di malam ini. Agar apa? Agar informasi ini bukan hanya kita dapatkan, agar kesalahan ini bukan hanya kita miliki, agar surga itu bukan hanya kita yang akan memasuki, akan tetapi semua orang yang kita cintai itu akan masuk ke dalam surga Allah bersama-sama semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga bisa meningkatkan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.